Bayangkan ini, seorang perwira dari Jawa Timur mendadak dipanggil ke Jakarta. Ia ikut briefing rahasia di Lubang Buaya. Ia tahu soal rencana penangkapan jenderal, bahkan tahu siapa saja yang akan jadi Dewan Revolusi di daerah. Siapa dia? Dan kenapa semua ini seolah sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum 1 Oktober 1965? Inilah kesaksian Letnan 1 Ngadimo, salah satu saksi kunci gerakan 30 September yang jarang dibahas di sekolah atau buku sejarah resmi. Dalam sidang terhadap Leko Untung, Ngadimo mengaku hadir dalam 2 briefing penting di Lubang Buaya, malam tanggal 29 dan pagi 30 September. Tapi yang lebih mengejutkan, ia juga mengungkap bahwa sejak bulan Agustus, di Jawa Timur sudah terbentuk struktur gerakan. Ada rapat-rapat bawah tanah, ada pembagian wilayah operasi, bahkan susunan Dewan Revolusi daerah sudah dirancang. Ia menyebut sejumlah nama militer dan sipil dari PKI. Ia tahu cara kerja penangkapan jenderal, menjelaskan strategi tempur, dan katanya, seluruh Yon 530 yang dia bawa ke Jakarta ikut gerakan itu, meski para prajuritnya sendiri tidak tahu apa-apa. Pertanyaannya sekarang, apakah Ngadimo memang saksi jujur, atau justru bagian dari skenario yang lebih besar? Benarkah G30S bukan sekadar pemberontakan mendadak, tapi proyek terencana dari pusat sampai daerah? Dan, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas perintah itu semua? Mari kita bedah kesaksian Ngadimo secara utuh, bukan hanya sebagai catatan pengadilan, tapi sebagai pintu masuk untuk memahami betapa ruwet dan luasnya jaringan di balik G30S. Ngadimo, umur 40 tahun, tempat lahir di Malang, pekerjaan terakhir ex-Letu, Infanteri NRP 104.229, Jabatan Pasijon 530 Para, alamat terakhir samaan 24 Malang, beragama Islam. Saksi menerangkan bahwa dia belum mengenal pada terdakwa sebelum terdakwa ini melakukan perbuatan yang menjadi dasar penuntutan, bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, secara turunan atau perkawinan, dan bahwa dia tidak ada perhubungan majikan buru terhadap terdakwa. Sesudah itu saksi bersumpah secara aturan agamanya akan memberi keterangan yang benar, dan tidak lain daripada yang benar. Kemudian mahkamah, dengan dimulai terdahulu oleh ketua, mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan yang disebut di bawah ini, yang dijawab oleh saksi sebagaimana disebut di belakang masing-masing pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan dimulai oleh ketua kepada saksi. Apa peranan John 530 dan apa pula tugas saudara dalam rangka gerakan 30 September? Peranan John 530 dalam gerakan 30 September ialah menyerahkan 1 kompi untuk pasukan Pasopati, dan 5 kompi bertugas di sekitar istana untuk pengamanan pemimpin besar revolusi. Yang diperbantukan kepada ex-Letu Dul Arif ialah kompi B. Peranan saya adalah sebagai Pakseksi 1 dan 2, sedangkan saya sendiri bertugas di batalion disiapkan sekitar istana. Apa tugas saudara selama diadakan briefing? Saya sebagai perwira Seksi 1 dan Seksi 2, ditugaskan oleh Komandan Batalion untuk mengikuti terus semua briefing. Siapa yang memberikan briefing? Pada tanggal 29 bulan 9, jam 19 hingga 24.00, saya ditugaskan untuk mengikuti briefing di Lubang Buaya oleh Kapten Suradi, karena Kolonel Latif belum datang, kemudian oleh Letu Dul Arif. Siapa-siapa yang ada di situ? Saja sendiri dari John 530, Kapten Kunjoro dari John 454, Kapten Widodo dari Awuri, Letu Dul Arif, Syam dan Pono dari PKI. Apa yang dibriefingkan? Kapten Suradi menjelaskan mengenai pembagian sektor-sektor, Dul Arif menjelaskan mengenai tugas pasukan Pasopati, yaitu penangkapan terhadap para jenderal. Kemudian saja menuliskan di papan tulis. Besok paginya Denton dan Ki datang lagi ke Lubang Buaja untuk briefing. Apa isi briefing? Di dalam briefing khusus mengenai tugas masing-masing, yang hadir adalah petugas-petugas yang langsung ada artinya bagi pelaksanaan tugas-tugas itu. Yang saya kenal pada waktu itu hanya dari John 454 dan John 530. Oleh karena yang lainnya tidak dijelaskan, jadi saya tidak kenal. Tapi sudah dijelas kelihatan bahwa mereka itu dari Cakrabirawa, dan ada pula yang dari Brigif dan dari Awuri. Yang jelas sekali saya kenal jala dari Ki John 454 adalah Letda Tony, dan dari Ki John 580 yaitu Letda Saleh. Briefing diadakan oleh Letu Dul Arif. Apa yang diuraikan seluruh saya tidak jelas. Oleh karena saya baru datang pada waktu tengah-tengahnya briefing sedang berjalan. Di situ Letnan Arif pada pokoknya hanya menegaskan kepada anggota-anggotanya agar tugas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kalau ada yang melawan supaya dipaksa. Artinya harus dibawa hidup atau mati.
Setelah itu, Letnan Arif minta tolong kepada saya untuk menuliskan di papan tulis tentang cara-cara pengambilan 7 jenderal itu oleh para petugas-petugasnya nanti. Setelah selesai melukiskan di papan tulis, terus diuraikan oleh Letnan Arif mengenai tugas-tugas itu, dan daerah persiapannya oleh Letnan Arif ditentukan di Lubang Buaya. Jadi berangkatnya dari Lubang Buaya, dan kembalinya juga ke Lubang Buaya. Selanjutnya Letnan Arif minta bantuan kepada saya, supaya diuraikan lagi kepada para petugas mengenai cara-cara raida. Artinya penyerbuan, karena saja dari raiders. Kemudian saya uraikan bahwa pasukan itu harus dibagi 3, satu kelompok dengan tugas pokok penangkapan, kelompok kedua pelindung, kelompok ketiga cadangan. Dan diatur sedemikian rupa, begitu kendaraan berhenti di tempat supaya pasukan segera berada di sasaran masing-masing. Menurut saya, kelompok penangkapan di tengah, pelindungnya di kanan-kiri, di muka dan belakangnya. Selesai itu lalu bubaran. Demikian pertemuan di Lubang Buaya yang 2 kali saya ikuti. Pertama tanggal 29 malam dan kedua pada tanggal 39 1965 pagi. Setelah itu apakah yang masih saudara alami di Lubang Buaya itu? Saja lihat ada banyak pemuda dan pemudi yang sedang berlatih, yang melatih adalah dari AURI. Saya tanya dari mana mereka itu, dan mendapat jawaban bahwa mereka berasal dari SOPSI dan BTI. Saya lihat juga di situ sedang dibagi-bagikan senjata kepada pemuda dan pemudi tersebut. Yang membagi siapa? Bagian persenjataan, saja tidak tahu namanya. Apakah seluruh anggota John 530 yang pada waktu itu dikirim ke Jakarta, ikut dalam gerakan 30 September? Keseluruhannya, tapi mereka tidak tahu apa-apa. Saudara ditugaskan menjadi penghubung antara John 454 dan John 530 bukan? Tidak, saya bukan penghubung. Saudara pernah mengadakan pertemuan di Cempaka Putih? Ya, dengan mereka yang menjemput saja pada waktu datang di Jakarta. Mereka itu adalah anggota-anggota gerakan 30 September, tapi saja tidak tahu nama-namanya. Bagaimana dapat diketahui bahwa mereka itu dari gerakan 30 September? Dengan mempergunakan karta yang ada tanda tangannya. Waktu itu adalah tanda tangannya Sumo, dan di bawahnya ada tanda tangan lain disobek menjadi 2. Sobekan yang satu saya bawa dan sobekan lainnya dibawa orang lain yang saya tidak tahu siapa orangnya. Ketika saya tiba di Jakarta, saya dijemput oleh Kapten Kunjoro dan Major Kirno dan mengajak saya naik kendaraan John 454, walaupun saya sendiri membawa kendaraan, menuju ke penggorengan dan singgah sebentar di Mes Cakrabirawa, yang ditempati Letnan Kolonel Untung, terdakwa. Saya sendiri tidak melihat Letnan Kolonel Untung di mes itu, karena yang masuk dan berbicara beberapa saat hanya Kapten Kunjoro. Waktu di dalam kendaraan John 454, saya ditanya oleh Major Kirno, Oponggo ketokan, yang artinya, apa membawa potongan? Saya jawab, ya, lalu setelah saya perlihatkan, mereka perhatikan dan mereka jawab, cocok. Selesainya di penggorengan, Kapten Kunjoro mengajak saya ke Cempaka Putih, dan disitulah Kapten Kunjoro mengatakan kepada saya, inti pokoknya gerakan kita pada waktu itu yang akan dilaksanakan di sini, dan menanyakan apakah John 530 sudah siap, yang saja jawab, sudah. Lalu dibicarakan pembagian tugas-tugas pasukan. Kemudian kami ke penggorengan dan saya terus ke tempat batalion saya, John 530, di Kebon Jeruk, menunggu sampai Kapten Kunjoro datang yang kedua kalinya, untuk mengajak saya briefing di Lubang Buaya. Ceritakan pengetahuan saudara tentang gerakan yang diadakan di Jawa Timur. Pada pertemuan bulan Agustus memang sudah ada persiapan yang diadakan di daerah Jawa Timur. Pertama saya diberitahu oleh Letnan Sabdo dari Polisi Militer Madiun, dan saya diajak untuk ikut gerakan ini. Demi untuk keselamatan Presiden saya siap setiap saat, tapi saya harus beritahu dan John saya. Dan John mengizinkan. Ini gerakan di Madiun? Ya, karena permulaannya diselenggarakan di Madiun. Setelah saya beritahukan Letnan Sabdo bahwa John 530 siap, lalu diadakan rapat di Madiun. Kira-kira sesudah tanggal 17 Agustus, yang dihadiri oleh antara lain saya sendiri, Kapten Winoto, Kepala Staf Kodim 6 Madiun, dan beberapa perwira lainnya dari kesatuan-kesatuan yang ada di situ, yang sepakat dengan gerakan itu, dipimpin oleh Letnan Sabdo. Struktur organisasi gerakan itu sebagai berikut. KKD atau Kesatuan Komando Daerah pada daerah tingkat 1. Jadi untuk daerah Jawa Timur ada 1 KKD, dan dikepalai oleh Kapten Winoto. KKS untuk daerah-daerah tingkat 2, atau di mana ada kesatuan-kesatuan seperti batalion, dinas-dinas. Seperti saya, adalah KKS dari Batalion 530. Siapa pemasok gerakan ini? Orang dari luar, yaitu dari PKI namanya Sudarmo dan Sukiman B.A.
Kemudian saya diundang dan saya hadir dalam rapat di Surabaya, yang lengkap dihadiri oleh antara lain juga komandan-komandan KK. Dari daerah-daerah mana saja yang hadir? Dari Malang, Jember, Surabaya, dan Madiun. Untuk daerah Madiun saya sendiri yang mewakili. Untuk daerah Malang, Letda Astawan, Pomdam 8. Untuk daerah Besuki, Mayor Jangkong, dari Yon 514. Untuk daerah Surabaya, Kapten Sumbodo, dan lain-lain oknum lagi, termasuk 2 orang sipil dari PKI, antara lain yang menggunakan nama samaran Sumo. Rapat ini untuk mencek kesiapan semua daerah. Dalam rangka gerakan? Dalam rapat dilaporkan bahwa semua daerah sudah siap, kemudian diadakan pembagian tugas-tugas dan daerah-daerah pengamanan oleh Kapten Sumbodo. Batalion saya, Yon 530 Para, daerah pengamanannya dari Ngawi sampai Mojokerto. Batalion 581 Para, dari Surabaya sampai Malang. Batalion 511, dari Blitar, Banyuwangi sampai Kediri. Batalion 514, dari Besuki, Situbondo sampai Bondowoso. Batalion 515, dari Jember, Banyuwangi juga, sampai Probolinggo. Ikut mendapat pembagian tugas pula pasukan Zeni dan kavaleri untuk Surabaya. Kemudian diperintahkan oleh KKD supaya selalu mendengarkan Radio Jakarta. Siapa orangnya yang memerintahkan untuk mendengarkan Radio Jakarta terus-menerus? Kapten Sumbodo. Apa tujuannya mendengarkan Radio Jakarta terus-menerus itu? Kalau di Jakarta nanti sudah dibentuk Dewan Revolusi, maka segera, secara serentak menempati daerah-daerah yang sudah dibagi tadi. Rencana tanggal berapa itu akan terjadi? Rencana pertama itu tanggal 19 atau 20 September, tetapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Berapa hari kemudian datang utusan dari Surabaya, mengatakan bahwa ada perubahan tugas, bahwa Yon 530 Para akan dikirimkan ke Jakarta pada tanggal 25 atau tanggal 26 September untuk mengikuti perayaan hari ulang tahun 5 Oktober. Kemudian datang pula radiogram dari Komandan Brigif de Para, yang berisi perintah agar Yon 530 Para yang akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti perayaan 5 Oktober, disusun sebagai batalion tempur. Kekurangan 2 kompi akan diisi dari Yon 531, supaya membawa helm luar dalam, membawa pakaian sejuk kaupeknya untuk setengah bulan, membawa makanan ringan untuk 7 hari, dan membawa peluru untuk garis pertama. Selanjutnya datang pula kurier dari Brigade 3 Para, untuk menerangkan isi radiogram tersebut. Bersamaan dengan itu, di KKS Madiun diadakan rapat yang dihadiri juga oleh Saudara Sumo, yang mengatakan bahwa gerakan itu tidak dilaksanakan di Madiun tetapi diadakan di Jakarta. Pada saat itulah saya menerima potongan kartu dari Letnan Sabdo dengan mengatakan bahwa ini ke Jakarta. Nanti di Jakarta ada yang menjemput dan akan memberikan uang 5 juta rupiah untuk fons batalion dalam gerakan. Tanggal 26 September itu saya berangkat dengan 2 kompi melalui selatan, dan hari itu juga berangkat 2 kompi John 531 dari Malang langsung ke Jakarta melalui utara. Dan kami semua bertemu di Kebon Jeruk Jakarta, kemudian disusul lagi oleh 2 kompi pada tanggal 27 September. Siapa yang memerintahkan membentuk KKD dan KKS itu? Saya tidak tahu yang di Surabaya dan di lain-lain daerah, tetapi yang di Madiun oleh saya, sebab saya duduknya di Madiun. Apakah saudara tahu tentang susunan Dewan Revolusi? Di daerah saya tahu. Untuk di Madiun sudah ditentukan waktu itu, tapi itu masih dalam rencana. Yang ditugaskan oleh Letnan Sabdo ialah Mayor Bambang Supeno dan John 530 Para, Kapten Winoto, Kaskodim, dan Dimagetan dan lain-lain. Saya tidak ingat lagi, dan atas usul dan Yon, dimasukkan lagi Letnan Kolonel Mujain, Kepala Staf Korem, saya sendiri juga dimasukkan. Karena gerakan ini gerakan KOM yang kerjasama dengan Angkatan Darat, maka tenaga Nasakom direncanakan 2/3 dari KOM, dan 1/3 dari NAS dan A. Siapa yang menentukan 2/3 dan 1/3 itu? Letnan Sabdo. Untuk KKD yang di Surabaya ditentukan sebagai Dewan Revolusi adalah Pangdam 8 sendiri, Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Panglima Maritim, Pangdat, Kolonel Rustam Haji, S2 Kodam, S5, S1 Kolonel J. Usman dan lain-lain lagi. Apakah terdakwa Untung mengetahui tentang rencana di Jawa Timur ini? Saya tidak tahu. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Auditor kepada saksi, Saudara Ngadimo, menurut Sabdo siapa yang akan mengumumkan Dewan Revolusi di pusat? Menurut briefing yang saya terima di daerah, yang akan mengumumkan Dewan Revolusi di pusat adalah PJM Presiden sendiri.
Apa yang dikatakan oleh Kapten Sumbodo mengenai gerakan di Jawa dan mengenai gerakan di luar Jawa dapat diselesaikan bagaimana? Kalau di Jawa sudah selesai, maka yang di luar Jawa itu soal gampang saja. Mereka hanya ikut-ikut saja. Waktu tanggal 20 September di daerah-daerah itu, yang ditempatkan di Mojokerto menurut rencana siapa? Kompi B di bawah pimpinan Letda Saleh. Yang di BP kan kepada pasukan Pasopati Kompi mana? Kompi B di bawah pimpinan Letda Saleh. Sentral Komando dari Gerakan 30 September mempunyai berapa unsur dan apa tugasnya masing-masing? 3 unsur. Pasukan Pasopati untuk tugas khusus. Pasukan Bima Sakti untuk tugas penguasaan teritorial. Pasukan Gatotkaca sebagai cadangan umum. Pasopati mempunyai berapa pasukan dan pasukan dari mana saja? Yang saya ketahui, 2 kompi para dari Yon 454 dan Yon 530, masing-masing 1 kompi. Dari Cakrabirawa 1 kompi, dari Brigif kira-kira 1 peleton dan 1 eskuadron tank dari kavaleri. Untuk Gatotkaca berapa pasukan dan dari mana saja pasukan itu? Dari PGT 1 batalion, dari Sukta ada 4 batalion, dan dari kavaleri 1 skuadron tank, dan dari Cakrabirawa ada 1 batalion. Consignes apa yang diberikan kepada pasukan Bima Sakti dalam penguasaan, dan apa pula consignes pasukan Bima Sakti terhadap pasukan dari Cakrabirawa? Dalam pasukan Bima Sakti tidak ada pasukan dari Cakrabirawa. Consignes yang diberikan kepada Batalion 530 dan Batalion 454 adalah demikian. Sisa 5 kompi itu menduduki garis ketiga daripada lingkaran pengamanan istana. Apa yang diartikan garis ketiga? Artinya ialah, istana di tengah adalah termasuk lingkaran pertama, atau garis ke-1 yang dijaga langsung oleh Cakrabirawa. Lingkaran kedua atau garis kedua dijaga oleh Bataljon 454. Dan lingkaran ketiga atau garis paling luar dijaga oleh Bataljon 530. Garis ketiga itu berapa straalnya dari istana? Tidak ditentukan, hanya diberikan petunjuk lapangan yang paling luas dengan batas air mancur. Di luar lingkaran ketiga itu seharusnya ada lagi 1 skuadron tank, tapi ternyata tidak ada. Baik, kita kembali pada persoalan consignes. Setelah menduduki tempat-tempat pasukan itu menurut yang sudah ditentukan oleh batalion sendiri, pokoknya menempati garis itu, lalu dilarang mengambil barang-barang milik orang lain, dilarang mengadakan tembakan. Tembakan digunakan hanya untuk pembelaan diri saja. Dilarang menggunakan provokasi, dilarang mencari musuh, sejauh mungkin lawan dijadikan kawan. Kalau sudah terjadi fur kontak dilarang menembak ke atas. Ini ada catatannya. Jadi dilarang menembak ke atas. Alasannya? Alasannya, oleh Hauweri akan dianggap lawan. Lalu daerah konsolidasi kalau sampai mundur ialah lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Menurut pengetahuan saudara, siapakah yang duduk di dalam Cenko? Sampai sekarang juga saya tidak tahu, tapi pikiran saya Kolonel Latif, sebab yang memberikan PO itu adalah Kolonel Latif, dan beliau yang tertinggi pangkatnya pada waktu itu. Tanggal berapa saudara bersama dengan Kun Joro dan Dul Arif ke Lubang Buaya? Tanggal 29 September, jam pukul 16. Sebelum berangkat ke Lubang Buaya, saudara kemana dulu? Sebelum ke Lubang Buaya, saya oleh Kapten Kun Joro diajak menuju ke Mes Perwira Cakrabirawa, yang ditempati oleh Overste Untung. Saya lihat di situ Overste Untung sedang berdiri di luar dengan memakai kaos putih dan celana piyama. Motor tidak masuk tapi berhenti di luar. Kapten Kun Joro turun. Saya tetap tinggal di kendaraan, lalu Kapten Kun Joro masuk ke dalam, tetapi tidak bercakap-cakap dengan Overste Untung. Masuk ke dalam terus tidak lama keluar, jalan kaki menuju kendaraan. Bersamaan dengan itu, keluar 1 kendaraan seperti station wagon dan disetir oleh Letnan Dul Arif. Lalu saja dengan Kapten Kun Joro dipersilakan naik ke situ, jadi 3 orang saja. Kapten Kun Joro dan Letnan Arif. Di atas kendaraan saya berkenalan sama Letu Arif. Setelah itu, saya dibawa ke rumahnya Kapten Suradi. Dan di mana saya juga tidak tahu waktu itu, tahu-tahu sampai di rumah Kapten Suradi. Di situ dikenalkan Kapten Suradi. Baik, waktu tanggal 1 Oktober jam berapa saudara dengan pasukan mundur ke Lubang Buaya? Saya tidak bersama pasukan ke Lubang Buaya. Apakah mendahului pasukan? Tidak, sebab yang 5 kompi tetap ada di Monas, dan masuk ke Kostrad yang 1 kompi memang sudah ada di sana. Jadi apakah ada perintah dari Cenko untuk mundur? Tidak, saya diajak oleh Denyon untuk mengikuti beliau, dan tahu-tahu sampai di Halim pada tanggal 1 Oktober. Jam berapa? Kira-kira jam 14. Apakah di Monas saudara mendengarkan siaran radio, dan apa yang disiarkan waktu itu? Ya,
Yang pertama mengenai berhasilnya pengamanan PBR Bung Karno oleh Overstay Untung, lalu yang kedua dan ketiga itu saya kurang jelas. Tapi antara lain ada yang menyatakan penurunan pangkat dan kenaikan pangkat, begitu pula mengenai susunan Dewan Revolusi. Waktu pasukan masuk ke Kostrad itu karena apa? Karena perintah dari Panglima Kostrad melalui Brigjen Sabirin. Mengapa saudara tidak ikut dengan pasukan? Karena saya diajak oleh Komandan Batalion laporan ke Bapak Presiden. Siapa nama komandan saudara? Major Bambang Supeno. Bagaimana dia tahu bahwa Bapak ada di sana? Karena dia sudah dari sana sejak pagi. Kemudian ketua memberi kesempatan bertanya kepada pembela, tetapi oleh pembela dijawab bahwa tidak akan mengajukan pertanyaan apa-apa. Maka, ketua kepada terdakwa, Saudara Untung, bagaimana pendapat saudara mengenai keterangan saksi tadi? Ada pendapat dan ada pertanyaan. Pendapat saya, pertama salah kata-kata dari Letu Dul Arif, mati atau hidup di bawah, itu tidak benar. Kemudian yang kedua sebagai pertanyaan kepada saksi. Saudara saksi bersama Major Sukirno dan Kapten Kunjoro menuju ke Cidurian itu tanggal berapa? Kemudian pertanyaan berikutnya. Tadi disebut-sebut ada uang 5 juta. Apa benar uang itu diterima? Ketua kepada saksi. Bagaimana jawaban saksi terhadap pertanyaan terdakwa tadi? Kecidurian itu telah pada tanggal 27 September 1965 dan mengenai uang yang 5 juta rupiah tidak saja terima. Demikianlah keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi dan kemudian ketua memerintahkan kepada auditor agar menghadapkan saksi yang ke-8 yang atas pertanyaan ketua mengaku bernama Mukijen. Kesaksian Nadimo ini sangat panjang dan detail, namun secara garis besar dapat diringkas ke dalam beberapa poin penting berikut ini. 1. Identitas dan status. Nadimo adalah ex-letu infanteri, terakhir menjabat sebagai perwira seksi 1 dan 2 Dion 530 Para, Malang. Ia tidak memiliki hubungan personal atau struktural dengan terdakwa, Leko Untung, sebelum kejadian G30S. 2. Keterlibatan langsung dalam G30S. Nadimo hadir dalam 2 briefing penting di Lubang Buaya, malam 29 dan pagi 30 September. Ia mencatat instruksi dan turut menjelaskan cara-cara penangkapan, Raida, termasuk formasi serangan, karena ia punya latar belakang Raiders. Ia menyatakan perintah penangkapan terhadap jenderal disampaikan oleh Letu Dul Arif, dan ada penekanan agar target dibawa hidup atau mati. 3. Struktur dan unsur pasukan G30S. Menurut kesaksiannya, pasukan G30S terdiri dari Pasopati, pasukan eksekusi, penangkapan jenderal. Bima Sakti, penguasaan teritorial. Gatot Kaca, cadangan umum. Komposisi pasukan berasal dari berbagai kesatuan. Yon 530, 454, Cakrabirawa, Brigif, Aweri, PGT, Kavaleri, dan lainnya. 4. Keterlibatan Yon 530. Yon 530 secara penuh terlibat, tapi Nadimo menyebut para prajurit tidak mengetahui misi yang sebenarnya. 5 kompi Yon 530 menjaga lingkaran ketiga pengamanan istana, terluar setelah Cakrabirawa dan Yon 454. 1 kompi, Kompi B, diperbantukan ke Pasopati untuk penangkapan. 5. Jaringan G30S di Jawa Timur. Di daerah, G30S sudah disiapkan dalam bentuk struktur militer. KKD, Kesatuan Komando Daerah, dan KKS, Kesatuan Komando Satuan. Rapat-rapat koordinasi digelar di Madiun dan Surabaya, dihadiri unsur militer dan sipil PKI. Daerah operasi dibagi, termasuk tugas-tugas pengamanan bagi batalion-batalion di Jawa Timur. Sumber logistik dan ide berasal dari tokoh-tokoh PKI lokal, Sudarmo, Sukimanba, Sumo. Nadimo menyebut perintah mengikuti gerakan demi keselamatan Presiden. 6. Koneksi dengan pusat, Jakarta. Nadimo menerima kartu tanda pengenal khusus bertanda tangan Sumo yang menjadi bukti identifikasi bagi anggota G30S di Jakarta. Ia dijemput di Jakarta oleh orang-orang yang mengaku bagian dari gerakan. Ia sempat singgah di Mes Cakrabirawa yang ditempati Leko Untung, meskipun tidak bertemu langsung, kemudian ikut briefing dan koordinasi lanjutan. 7. Isu uang 5 juta rupiah. Nadimo disebut akan menerima dana 5 juta rupiah sebagai dana operasional batalion dalam gerakan. Dalam kesaksian, ia mengklaim tidak pernah menerima uang tersebut. 8. Instruksi dan strategi gerakan. Perintah utama, tidak menembak kecuali untuk membela diri. Tidak boleh mengambil barang milik rakyat. Menghindari kontak senjata dan provokasi. Konsolidasi, jika gagal, diarahkan ke Bandara Halim Perdana Kusuma.
Rencana awal dimulai pada tanggal 19 hingga 20 September, tapi ditunda. 9. Pengetahuan tentang Dewan Revolusi. Nadimo menyebut bahwa yang akan mengumumkan Dewan Revolusi adalah Presiden Soekarno sendiri, menurut info dari Letnan Sabdo. Ia juga mengetahui struktur Dewan Revolusi daerah di Madiun. Tidak tahu siapa saja yang masuk dalam Dewan Revolusi Pusat. 10. Posisi terhadap terdakwa dan keterangan tambahan. Nadimo menyatakan tidak tahu apakah Leko untuk mengetahui rencana Jawa Timur. Terdakwa untuk membantah sebagian keterangan Nadimo, misalnya tentang ucapan hidup atau mati, serta mempertanyakan soal uang 5 juta. Kesimpulannya, kesaksian Nadimo memperlihatkan bahwa gerakan 30 September bukan hanya operasi mendadak di Jakarta, tapi punya rencana terstruktur di daerah, terutama Jawa Timur, yang melibatkan sejumlah unsur TNI dan PKI secara sistematis. Nadimo menjadi saksi kunci yang menghubungkan rencana pusat dan daerah, serta menunjukkan bahwa operasi ini melibatkan banyak pihak, dengan pembagian tugas yang detail dan militeristik. Kesaksian Nadimo bukan sekadar laporan. Ia adalah serpihan puzzle besar yang, jika dibaca hati-hati, dapat menunjukkan bahwa gerakan 30 September tak mungkin hanya berdetak di Jakarta. Ia hidup dan dirancang di banyak titik, dengan aktor yang jauh lebih beragam dari yang lazim disebut buku sejarah sekolah. Jika kamu merasa sejarah Indonesia bukan sekadar hitam putih, kalau kamu ingin kita terus gali fakta-fakta yang disembunyikan dari generasi kita, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Nadimo saksi kunci atau sekadar pion? Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena setiap hari kita akan bongkar dokumen sejarah yang tak pernah dimuat dalam buku pelajaran. Jangan lupa like dan share ke teman-temanmu, biar makin banyak orang tahu bahwa sejarah kita jauh lebih rumit dari yang selama ini diajarkan.